Sekarang aku mau nanya nih Kak tentang jurusannya ya. Secara garis besar itu seperti apa sih Kak jurusannya Oceanografi Undip ini? Oke, kalau jurusan oceanografi Undip sih, dia lebih ke fisika. Mungkin kan ada yang jurusan ilmu kelautan oceanografi kalau di Undip. Nah, Hmm. Hmm. di Undip, dari ilmu kelautan oceanografi. Hmm. Kalau oceanografinya itu lebih ke fisika, sedangkan ilmu kelautannya itu lebih ke biologi. Penjelasannya Oke. seperti itu sih singkatnya. Cuma tetap belajar biologi dikit-dikit kayak gitu. Tapi dominannya fisika begitu ya? Iya, fisika, kimia, fenomena laut lah secara fisik ya. Oke. Nah, terus dulu alasan Kakak milih jurusannya itu kenapa Kak? Kalau aku milih jurusannya pertama itu gara-gara gak masuk sipil sih awalnya. Gak Oke. masuk sipil, pengennya pokoknya sipil di mana aja nggak masuk. Akhirnya aku cari alternatif sebelumnya, sebelum sebelum aku milih jurusan kuliah kan, aku udah mikir itu ya udah main di oceanografi aja, main sipil pantai aja kita. Ah, gimana di oceanografi ya? Iya. Eh, ada apa ya? Ada ekspektasi tertentu nggak sih Kak sebelum masuk jurusan dan realitanya seperti apa? Kalau realitanya, nah ini banyak Hmm. teman-teman yang nge-DM jurusan oceanografi harus harus bisa berenang nggak? Hmm. Nggak apa-apa berenang, tapi selama kamu bisa jalan di laut, makanya jadi harus belajar berenang tetap, walaupun nggak bisa. Iya, kita kan nggak awalnya nggak bisa. Aku juga nggak bisa awalnya berenang. Cuman bisa nyelam-nyelam biasa di sungai kan. Cuman akhirnya diajarin teknik berenang, nanti ada kuliahnya sendiri 1 semester, sama selam 1 semester sendiri nanti. Nah, terus ada yang bilang juga itu praktikumnya gimana nanti? Apakah banyak Hmm. di apa di lapangan? Kita balance. Jadi di luar juga main, di lapangan juga main kita. Kita belajar dari yang metodenya paling manual, lihat papan ukur sampai kita main, kita coding buat alat instrumen itu kita main juga sekarang. Jadi kompleks sih oceanografi itu karena laut dia parameternya kompleks, gak cuma belajar biologi, kimia. Jadi kita juga belajar coding, belajar pemetaan juga belajar, terus juga belajar ya macam-macam sih tentang sosial lingkungannya belajar juga. Sampai mitigasi bencana kita belajar. Jadi kompleks sebenarnya. Ya, ini luas gitu ya Kak ya? Berat banget malah. Luas banget malah. Nah, mata kuliahnya nih Kak apa aja Kak? Kalau mata kuliahnya ya, kalau semester Hmm. satu tuh semester satu 2 dia masih mata kuliah dasar sebenarnya. Kayak renang tadi contohnya. Terus kimia dasar, fisika dasar, kalkulus dan Hmm. lain-lain lah. Lupa semester satu. Kalau semester 2 juga dia belajar selam nanti. Untuk pendalaman renangnya dia belajar selam udah mulai. Dia snorkeling, belajar snorkeling dulu belum scuba. Nanti juga di ini nanti ada belajar lagi fisika, matematika. Terus juga belajar apa ya semester 2 ini? Belum belajar juga tentang TIK juga belajar. Kewirausahaan belajar. Itu kalau kewirausahaan mata kuliah tambahan, boleh diambil boleh enggak, karena kan boleh ambil di akhir tambahan. Nanti semester 3 baru tuh udah mulai pendalaman sedimen, terus oceanografi fisika, oceanografi kimia. Nah, terus nanti itu pendalaman. Nah, kita di sini nggak ada namanya ini peminatan. Jadi mahasiswa sendiri yang ngarahin mau kemana seperti itu. Nanti dosen siap bimbing kok. Enaknya dosen di oceanografi Undip siap bimbing sih, siap nyalurin mahasiswa. Alhamdulillah aku berkat bantuan dosen juga sih sebenarnya dapat proyek macam-macam dulu. Oke. Oke. Nah, yang paling berkesan nih Kak, mata kuliah apa Kak? Yang paling berat, waduh, kalau paling berat jujur ya, Mbak, semester 3 4 itu emang momok, berat semua. Karena Oke. kita kuliah 21 SKS, cuman semua itu praktikum, Mbak. Kalau nggak salah ya, 6 atau 7. Cuman emang dicicil, ada praktikumnya satu selesai, nah, ada yang langsung 2 sekali waktu juga kan, tergantung tiap semesternya gimana. Karena kan namanya kondisional lah, jadi ada yang paruhnya langsung dicicil satu-satu nanti kayak gitu. Cuman itu semua tulis tangan masih semester 3 kalau nggak salah ya, semester 3 semester 4 malu baru setengahnya itu
diketik, tapi tetap praktikum semua itu 3-4. Masa-masa penderitaannya anak OC itu di situ. Nah, bedanya kalau kurikulum baru untuk anak ini, untuk mahasiswa baru, dia udah Yap. dibagi anaknya. Jadi ada yang semester 3 itu praktikum yang berat-berat malah taruh di akhir. Oke. Nah, itu belum cek juga lagi sih yang baru itu gimana. Kan kurikulum 2012 pakai Mbak. Oke, jadi 2012. Uh, ya, jadi ada perubahan kurikulum ya. uh, Baru masuk ini. Oke. Nah, kalau tugas-tugasnya nih Kak, selain laporan praktikum tadi ya, biasanya tuh apa aja? Selain apa Mbak? Sorry. Praktikum dan laporannya gitu ya. Selain itu apa aja Uh, Kak? Tugas-tugasnya. tugas-tugasnya ya. Kalau tugas sih kebanyakan dari praktikum laporan sih sebenarnya dari dosen. Mungkin tugas presentasi tambahan. Hmm. Gitu-gitu paling anak-anak oceanografi ya. Kan kami jurusan ilmu kelautan. Jurusan kelautan. Cabangnya ada departemen oceanografi sama departemen ilmu kelautan. Nah, anak-anak kelautan itu emang senengnya berorganisasi sih. Malah lebih cenderung ke organisasi. Cuman nggak ninggalin kuliah bagusnya anak-anak untung. Kalau Oke. tugas dosen gitu-gitu aja sih Mbak. Nggak ada bedanya sih sama tempat lain. Oke, jadi bisa ini ya, kebanyakan bisa gitu ya antara kuliah sama Iya, organisasi iya rata-rata masih. banyak. Oke. Nah, tadi dijelasin Kak disebut juga nggak ada konsentrasi ya di jurusan ini ya? Nggak ada konsentrasi sih Mbak. Mahasiswanya aja mau prospek kerjanya misalnya aku mau jadi ocean engineer, udah mata kuliah itu aja yang diambil nanti. Terserah dia tetap yang milih. Nggak ada Oh, konsentrasi, maksudnya dari jurusannya nggak ngeplotin dari departemennya. oke. Nah, Kak, kalau praktikum yang dirasa paling berkesan gitu ya buat Kakak tuh apa? Yang paling berkesan itu semester terakhir praktikum lapangan di semester 5. Hmm? Itu aduh, apa ya nama mata kuliah lupa aku. Itu tapi nggak jauh-jauh sih dari oceanografi fisika masuknya tetap. Cuman itu percabangannya aja. Hmm. Itu paling berkesan karena praktikum lapangan terakhir, setelah itu udah kita masing-masing sendiri udah ngurusin skripsi lah, ada yang ngurusin organisasinya mungkin. Jadi Oke. itu terakhir kita bareng. Hmm. Oh, jadi terakhir ngobrol bareng sama teman-teman seangkatan gitu ya di praktikum itu ya. Ya, biasanya anak itu ngadain seremonial juga enaknya di lapangan. Jadi pesta bareng-bareng sama anak-anak. Kadang dosen juga ikut sih, ada yang diajakin imbrung dosen. Jadi enak akal. Ini ya. Uh-uh. Kayak pada kompak gitu kayaknya. Iya, enaknya kompak sih. Kita sama senior emang dari awal kan harus kompak karena emang masa perkuliahan di jurusan kelautannya emang jujur berat sih. Kalau di Hmm. beban sendiri-sendiri sebenarnya berat. Kalau dia mampu Hmm. nggak apa-apa, tapi kan terbayar. Contoh organisasinya terbayar ya. Maksudnya nggak bisa backup organisasi. Cuman kalau bareng kan enak. Organisasi ke backup, akademiknya jalan kayak gitu loh. Nah, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih Kak, tentang jalur masuk nih ya, di Undip sendiri, ada apa aja sih Kak? Kalau jalur masuk di Undip itu SNM jelas, SBMPTN jelas. Yang terakhir tuh ujian mandiri. Nah, ujian mandiri ini ya emang kayak kampus lain juga kayak UTUL. Kalau yang kita kenal UTUL ya, SIMA UI. Nah, kalau Undip Ya, kan ujian mandiri. Dan ada ya. juga jalur prestasi. Kayak temanku dia kan menang Olimpiade Fisika. Nah, dia bisa apply dari jalur prestasi seperti itu. Oke, Nanti minta tanpa tes itu. oke. Itu informasinya bisa diakses di mana Kak? Di kalau yang lama um.undip.ac.id. Hmm, hmm. Cuman Undip ini nggak tahu ya, kemarin tuh saya sempat akses karena Undip lagi perbaikan juga sih sistemnya. Oke. Sempat ada trouble, tapi Hmm. insya Allah bisa sih ini diakses. Website resminya Undip ya untuk camaba-camaba yang lagi nyari Mm-mm. informasi. Hmm. Kepoin aja website Undip, kalau nggak IG Undip udah ada kok. Update terus IG Undip sekarang. Apa Iya. itu? Undip.official. Oke, bisa ini ya dipantengin terus ya kedua itu nih.
Nah, Kak, kalau seangkatannya tuh biasanya berapa orang, Kak, penerimaannya? Nah, kalau perangkatan sih, kalau tahunku ya, itu Hmm, kalau oceanografinya aja, itu hmm, 96. oke. Terus angkatan selanjutnya itu kalau nggak salah 2 kali lipatnya. Nah, tahun ini aku nggak tahu. Karena Hmm, makin lama kayaknya Undip makin terima banyak daya tampung. Makanya prospek buat masuk Undip gede sih kalau menurutku. Karena Undip kan lagi bangun jadi riset university. World hmm, class university. hmm, Berbasis riset dia. hmm. Nah, mungkin ada peluang. Jadi mungkin jalur masuk kan mulai dibuka banyak atau bagaimana kan. Kalau ngelihat daya tampungnya makin banyak kok oceanografi sama ilmu kelautan. Jadi jangan khawatir ya untuk Syamaba, tinggal ikhtiar dan doanya aja dikencengin ya kali ya, kayak. Ya, ikhtiar doa. Oke. Dan Aku dalam mau nggak berlaku. Bro. oke. Aku tentang suka duka kuliah di Oceanografi Undip tuh gimana, Kak? Nah, ini ada hubungannya sama ceritaku yang soal kalau kuliah apa kalau kita saling backup. Nah, suka dukanya tuh kita pasti kenal tipe mahasiswa yang ambis lah. Ada yang ambis, ada yang dia yang sosialis, ada juga yang dia yang bodoh amat lah sama kuliah. Oke. Nah, suka dukanya kalau kuliahnya itu keangkatan juga sebenarnya. Gimana backup satu angkatan itu biar kompak. Ada yang Hmm, orang egois itu gimana caranya kita backup supaya dia mau gabung sama kita. Karena kan nggak mungkin kita pasti ada geng satu, geng dua, geng tiga. Nah itu gimana cara ngumpulinnya mereka. Nah itu masa-masa paling ini sih menurutku. hmm, Ada suka ada dukanya. Karena ya itu perjuangan kami kuliah selama ini bisa dirasakan dari itu yang paling diingat pokoknya dari teman-teman pasti kalau anak-anak oceanografi apa ilmu kelautan pasti ingatnya itu sih rata-rata oke. karena kalau anak-anak itu jujur ya kalau anak-anak oceanografi pengembangannya aku akuin itu luar biasa sih luar biasa mengembangkan idenya ada yang jadi wirausaha malah sekarang ada yang dia udah kerja atau dia jadi anak kelautan itu sering banget kalau organisasi itu paling kalau dia jadi kabit di BEM atau dia jadi ketua BEM fakultas atau juga di organisasi lain jadi ketua seringnya. Lebih seneng ke organisasi kalau angkatanku sih, cuman angkatan bawahku juga seneng, cuman nggak tahu yang baru gimana kan. Karena aku baru gak di Palembang juga posisi itu. Hmm, oke. Ini Kak, tadi tuh ada yang nanya ya tentang mana ya? Tentang pekerjaannya nih Kak dari oceanografi itu seperti apa Kak? Nah, kalau untuk pekerjaan kita bisa lari ke offshore Hmm, atau meta hmm, ocean atau ocean engineer dia yang meneliti tentang fenomena laut kayak misalnya met ocean ya sorry met ocean tuh kayak fenomena iklim nah itu met ocean bisa lari ke situ larinya kemana perusahaannya bisa ke BMKG oh, atau jelas ke LIPI iya. mesti atau dia jadi diver juga bisa scientific diver nanti Oh, larinya bisa ke web atau bisa juga ke reef check. Jadi nggak melulu tentang biologi, tapi gimana hubungannya fisika itu sama biologinya. Kayak gitu loh. Contoh fisikanya arus laut ini mempengaruhi jalur migrasi ikan seperti itu. Nah, terus bisa juga bangunan pantai kayak aku bilang tadi bisa. hmm, Terus IS juga kita belajar pemetaan masuk juga itu buat BIG Badan Informasi Geospasial masuk ke ilmu pemerintahan pun bisa masuk sebenarnya untuk apa wilayah apa ya, batas garis inilah batas antar Malaysia sama Indonesia. Nah itu bisa dari sisi oceanografi karena geologi kan dia gimana bahas tentang hubungannya ini apa ya bentrok batasnya lah antara Malaysia dan Indonesia itu bisa masuk di ilmu pemerintahan itu kan butuh orang GIS juga sebenarnya banyak sih prospeknya tergantung teman-teman kalau rajin cari di internet pasti banyak apalagi di LinkedIn itu banyak gitu. oke. Jadi ternyata prospek kerjanya ya bisa masuk ke bidang pekerjaan gitu ya. Iya banyak mbak malah aku kerjanya ini coding mbak di Pertamina tapi nggak ada hubungannya sama laut sama sekali ini Bisa cuman tapi buat alat aja bisa oke, belajar oke. Benar-benar
gitu. Pasti banyak banget ya yang didapat dan bisa dijadiin pelajaran gitu selama sebagai mahasiswa ya. Nah, boleh ngasih tips nggak Kak ke teman-teman maba gitu ya? Apa sih yang harus mereka lakuin gitu biar bisa survive di jurusan ini Kak? Kalau biar bisa survive ya, bener, ikhtiar, doa, kelas. Terus banyakin bergaul sih kalau aku. Tapi jangan lupa sama kewajiban. Hmm. Nah, terus juga organisasi itu penting karena untuk mengembangkan minat. Hmm. Aku kan di Mapala. Aku di Mapala, untungnya ada divisi selam. Di situ aku mengembangkan minat yang mana aku seneng nyelam, tapi aku nggak ada alat, nyewa alat mahal. Akhirnya ada Mapalaku. Akhirnya aku nyelam untuk alatnya aja. Atau teman-teman pengen riset, nah ikutilah organisasi riset. Karena organisasi itu, karena ilmu yang didapat di kuliah itu jujur ya sedikit. Kita lebih banyak, kalau kuliah di mana-mana pasti sedikit ilmunya kalau di kelas. Tapi ketika yang diharapkan dosen itu kan pengembangan diri kita, bagaimana kita mengembangkan materi yang didapat untuk diaplikasikan di kehidupan kita seperti itu. Jadi banyak-banyakin baca buku lah, baca jurnal, bergaul, karena link itu penting sih. Karena aku dapat bisa kerja itu gara-gara link, sebenarnya ada orang dalam. Alhamdulillah, tapi ya bagus. Aku buktikan sama skill lah. Gak mungkin aku asal ceplos kerja kayak gitu loh. Yep. Oke. Jadi di akademiknya baca jurnal, baca buku gitu ya, lebih ditingkatkan juga, terus menjalin relasi gitu ya Kak ya, penting juga. Penting ya. Nah, sama mengembangkan diri gimana caranya dengan apa ya, memanfaatkan fasilitas yang ada di kampus gitu yang pasti ya Kak ya. Ya jelas banget itu. Oke, karena kapan lagi ya, mumpung sebagai mahasiswa gitu ya, banyak fasilitas yang ditawarkan oleh kampus ke kita gitu ya, dan harus dimanfaatkan Ya, pasti ya Kak ya. ya lah, kita juga udah banyak dan itu hak kita minta buat pakai fasilitas kampus kok. Yep. Oke, Kak. Pertanyaan terakhir nih Kak dari aku tentang rencana dan harapan ke depannya nih Kak. Seperti apa? Boleh di-share Kak? Sebenarnya aku lagi persiapan sih ngambil S2. Cuman ini sambil kerja. Karena pilihannya berat sih, kerja apa ambil S2. Akhirnya ya aku ambil kerja dulu lah di Pertamina. Terus ini lagi ambil les bahasa Inggris juga buat ngambil IELTS. Terus buat sama belajar baca jurnal lagi. Terus juga nyusun riset plan. Karena buat beasiswa itu kan butuh riset plan, butuh rekomendasi. Nah itu kenapa aku kerja, karena aku pengen cari rekomendasi dari atasan selain dari dosen. Kayak gitu. Jadi harapannya ya itu, pengen lanjut S2, pengennya jadi dosen aslinya, Mbak. Oke, amin amin. Semoga terkabul gitu ya, terwujud segala rencana dan harapannya Kak ya. Amin. Amin. Oke nih Kak, sebelum kita menutup live hari ini, mungkin ada closing statement atau informasi tambahan nih Kakak untuk teman-teman, boleh Kak? Kalau informasi tambahan itu cari aja, Undip itu lagi update, paling update dia setauku tuh Undip itu udah ngembangin sosial media banyak, YouTube, terus juga IG, terus juga Twitter. Nah, itu silakan dikepoin aja sosial media Undip, pasti ada info penerimaan jalur masuk atau beasiswa. Nah, karena Undip lagi pengembangan riset university yang mana butuh branding juga seperti itu. Ya saingan lah sama UI, UGM, ITB, ITS, nggak mau kalah kan Undip ceritanya seperti itu.